Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bakal bahas VGA Gaming tanpa pin power yang harganya, masih mahal. Udah murah apa belum ya? Nah, sebelum lanjut nonton, nggak ada salahnya nih bantu channel ini biar terbang makin tinggi banget nih ke angkasa, biar makin dikenal dari Sabang sampai Merauke. Amin. Nvidia GT 1030 2GB DDR5 64 bit. VGA yang menyasar kelas entry level ini nongol tahun 2017 yang lalu dan sampai sekarang masih ada barunya dan masih mahal. Berapa bos? Di kisaran 1,3 juta rupiah. Widih, ring harga segini kena bantai dari merek baru nih. Sedangkan untuk harga bekasnya masih tergolong tinggi juga ya, di angka 700 hingga 800 ribu rupiah. Harga segini rivalnya banyak banget nih, dari Nvidia GTX 950, AMD Radeon R7 360, RX 460 dan juga AMD Radeon RX 560. Bahkan kalau kalian beruntung, kalian dapat Nvidia GTX 1050 di rank harga 800 ribuan. Ya walaupun nggak semudah yang dibayangkan ya. Dan semua tipe yang saya sebutin tadi yang jelasnya punya kemampuan yang jauh lebih baik daripada Nvidia GT 1030. Tapi bos, GT 1030 udah direct 12. Lah, lu kira yang saya sebutin tadi belum direct 12? Udah semua bro, kecuali AMD Radeon R7 360 yang support direct 12 tapi fitur levelnya masih 11.1. Jelas dong, harga dan performanya masih masuk akal nih ketimbang Nvidia GT 1030. Tapi ya itu tadi ya, semua balik ke penjual, suka-suka dia dong mau jual berapa. Lagian juga kalau dikomparasi ke yang baru ya lumayan ngirit nih kalau beli bekasnya. Sebenarnya VGA 1 ini udah pernah saya coba buat gaming dan udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Tapi ada sebagian game yang nggak diikut sertakan di video kali ini. Nah, sekarang di tahun 2023 ini kita tes ulang nih VGA 1 ini. Seperti biasa, PC yang dipakai i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD M.2 NVMe, hard disk dan monitor 24 inch 1080p 75Hz. Windowsnya pakai Windows 10, drivernya jelas ya, paling baru dari Nvidia. Ada yang lebih baru lagi nih sebenarnya. Tapi karena akhir bulan internet saya kena pup. Bos. Ngawur. FUP maksudnya. Kecepatannya langsung jatuh nih. Download ukuran 100 MB, lemotnya minta ampun nih. Sorry, malah curhat kecolongan. Curhat colongan bos. Iya, sengaja. PES 2023. Yakin bos? Ragu sih, tapi dibalik keraguan pasti ada ketidakraguan. Keyakinan maksudnya. Nah, awalnya pede banget nih main di resolusi 1080p set low tentunya, dan wow, frame rate-nya bagus nih di atas 30 fps. Tapi setelah lama dimainkan suka drop, jatuh-jatuh nih di bawah 30 fps. Aduh, kecewa banget nih. Akhirnya ngalah deh main di resolusi 900p. Karena di resolusi 1080p kurang nyaman. Setelah dicoba ternyata dapat frame rate di atas 40 fps dan jelasnya lebih nyaman ketimbang maksa di resolusi 1080p. Toh 900p nggak ancur-ancur banget gambarnya, masih enak dilihat. GTA 5, game yang terlalu tua sebenarnya buat sekarang, tapi biar kata tua, ini game gak ada matinya, masih banyak yang suka dan emang sih secara grafis masih oke punya. Nah, saya coba main di resolusi 1080p set normal dan sebagian off, dan secara mengejutkan hasilnya cukup baik loh. Frame rate yang didapat masih cukup tinggi di angka 70 hingga 80 fps. Cakep. Far Cry 6, di game ini resolusi 900p dapat frame rate-nya sedih banget, cuma di angka 20 fps. VGA 1 ini harus mengalah di resolusi paling rendahan, rendah maksudnya, di settingan sadar diri tentunya, alias low. Di resolusi segini frame rate-nya lebih baik dikit nih, dikit, nggak banyak, cuma beda 4 fps doang. Ya lumayan sih daripada nggak ada penambahan sama sekali. AC Valhalla. Nah, game Assassin ini nasibnya sama dengan Far Cry 6, harus mengalah macam lagu Seventeen. Mengapa harus aku yang mengapa? Tak pernah kau pikir sedikit tentang siapa? Halah, malah nyanyi nggak jelas. Dengan resolusi 720p set low, frame rate yang didapat di angka 27 fps. Jelas dong, kalau tanpa perekam layar bisa dapat frame rate di angka 30 fps. Forza Horizon 5.
Game balapan satu ini cukup banyak settingan yang bisa kita mainkan, tapi bagaimanapun juga VGA ini kelas entry level, jadi jangan terlalu pede bakal dapat nilai gede dengan gambar yang kece. Settingan terbaiknya hanya di very low di resolusi 1080p. Masih cukup baik kalau menurut saya karena bertahan dengan resolusi yang ada. Frame rate yang didapat di angka 29 fps. Hogwarts Legacy, game baru bos. Yoi, coba-coba sih, kali aja ada yang suka game genre satu ini. Saya tetap bertahan di resolusi 1080p, terus pakai backsmart buat lihat kemampuan GT 1030 di game ini. Rekomendasi menurut game hanya di low aja nih, dan sebagian settingan saya off. Dan coba lihat muka pemainnya, widih, jadi serem gini ya, kayak setan muka rata. Asli loh, bentuknya nggak jelas banget. Yang buat game ini pasti ngamuk nih, udah capek-capek, hasilnya jelek. Padahal kalau settingan high, cakep banget nih game. Tapi ya sadar dong, ini VGA bukan lawannya. Tapi minimal VGA ini bisa memainkan game satu ini ya, biar kata mukanya rata. God of War, game perang satu ini rada cemas di VGA kelas entry level. Ya apa ya, ini game tergolong berat. Saya coba bertahan dengan kondisi yang ada. Maksudnya di resolusi 1080p, set low, dan mengaktifkan FSR di performance. Dan ternyata frame rate yang didapat nggak jelek-jelek banget sih, walaupun nggak bagus banget juga, di angka 25an fps. Dan pastinya kalau tanpa perekam layar bisa lebih baik lagi. Sekiranya kalian nggak maksain di resolusi segini, misal 900p nih, harusnya frame rate yang didapat bisa lebih baik lagi. Apex Legends, lanjut game online pertama. Game ini sih tergolong berat ya, biar kata keluaran tahun 2019. Kita settingan rata kiri, sebagian off, tapi di resolusi 1080p. Hasilnya malah nggak mengecewakan tuh. Frame rate yang didapat masih cukup memadai dan masih dibilang lancar. Yang nggak lancar cuma saya nih, lawang saya nggak ngerti cara main game satu ini gimana. Wong temen sendiri aja saya tembakin. Nggak kebayang ya kalau seandainya saya perang nih, niat nembakin musuh, teman pada tumbang karena ditembakin saya. Warzone 2.0, salah satu game online favorit saya sekarang nih. Serius, seneng banget main game satu ini, apalagi pakai settingan ekstrim. Kualitas grafis dan kondisi yang kayak perang beneran bikin nyandu. Tapi lagi-lagi sayang banget, saya masih bingung buat mainkan game satu ini. Di resolusi 1080p, sebagian off, settingan rata kiri. Render scale-nya saya turunin hampir 50, hasilnya cukup baik. Frame rate-nya cukup bagus ya, tapi kalian harus terima kenyataan bahwa kualitas grafisnya nggak banget, kayak blur. Saya sendiri hampir bingung nih, lihat musuh dari jauh, blur banget, tapi ya minimal masih bisa dimainkan. Genshin Impact, game yang masih eksis sampai sekarang ini tetap saya jadikan acuan buat performa gaming sebuah kartu grafis. Biar kata terkesan enteng, tapi nggak enteng-enteng banget. Kalau nggak percaya, coba deh set rata kanan semua. Suka frame drop, bakal nggak nyaman buat dimainkan, kecuali spek kalian dewa. Nah di VGA ini settingan terbaik cuma di rata kiri nih dengan sebagian di off, dan render resolusinya diubah ke 0,6. Frame rate yang didapat cukup bagus loh, tergolong stabil di angka 60 fps. Cakep. Valorant, lanjut game online terakhir yang kita uji coba nih. Kenapa selalu di akhir game ini dibahas? Ya karena frame rate yang didapat game ini cukup tinggi ya. Tapi ya tergantung prosesor juga sih, karena game ini lebih berat ke kemampuan prosesor ketimbang VGA. Dengan catatan settingan low ya. Di settingan low frame rate-nya bagus banget nih di angka 200 hingga 300 fps. Widih, gede banget. Jangan sombong dulu, kalau di settingan high VGA ini low yuk, lemah, nggak berdaya, macam orang kehilangan segalanya. Sudahlah, pokoknya nggak layak dimainkan kalau di settingan high. Frame rate-nya belasan fps doang. Dari 11 game yang diuji coba, yang tergolong lancar jaya hanya 6 game. Sisanya sih masih tergolong bisa dimainkan, walaupun rada kesiksa batin tentunya. Dan saran saya resolusi 900p atau di bawahnya adalah resolusi paling baik untuk VGA 1 ini. Bahkan di text power up memang menganjurkan bermain game di resolusi 900p. Di atasnya sih nggak dianjurkan ya. Dengan rentang harga yang diberikan, lagi-lagi saya merasa VGA ini kemahalan untuk harga yang ditawarkan. Harusnya sih bisa lebih murah lagi, karena kemampuannya yang kurang mumpuni untuk game-game terkini di resolusi 1080p.
Tapi ya andai kalian ingin meminangnya, ya silakan. Lanjut aja. Minimal saya udah kasih gambaran kemampuan gaming dari Nvidia GT 1030 ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan kemampuan gaming Nvidia GT 1030 2GB DDR5 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.